Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwas sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat tauhid, yang mana ini merupakan salah satu tujuan diciptakannya manusia dan juga jin. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku, yaitu Allah Azza wa Jalla, ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Begitupun ayat yang sering kita ulang-ulang dalam sehari semalam, yang mana Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Maka ketika kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertauhid, untuk mengesahkan Allah Azza wa Jalla, beribadah hanya kepadanya, minta tolong hanya kepadanya, minta perlindungan hanya kepadanya, maka ini sebaik-baik nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada seorang hamba. Termasuk ketika seorang hamba diberikan kesempatan untuk belajar tentang akidah yang mulia, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana satu-satunya akidah yang akan selamat nanti di hari kiamat. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya berpotensi masuk ke dalam neraka kecuali satu golongan, yaitu humul jamaah, yaitu mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai di pembahasan nama Allah Azza wa Jalla, yaitu Al-Ahadul Wahid, yang artinya yang Maha Esa. Amma ismuhu tabarakal ahad, amma ismuhu tabaraka al-ahadu faqad warada fi mawdi'in wahidin minal Qur'an fi surat al-Ikhlas. Adapun terminologi ahad dari nama Allah Azza wa Jalla yang memiliki makna esa, maka di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam satu tempat saja, yaitu dalam surah Al-Ikhlas. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Dalam ayat ini atau dalam surah ini, Allah Azza wa Jalla menyebutkan salah satu di antara nama-nama yang agung yang artinya Maha Esa, yaitu di ayat pertama. Katakanlah hai Muhammad, huwallahu ahad. Dialah Allah Azza wa Jalla yang Maha Esa. Allahu samad, Allah adalah zat yang tempat atau menjadi tempat bernaung atau bergantung makhluknya. Lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak maupun tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sekutu baginya. Wa ya suratul azimatul lati warada fi sunnati an Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha ta'dilu sulusal Qur'an. Ialah surah, yaitu surah Al-Ikhlas ini merupakan surah yang tidak main-main, yang mana Nabi alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya bahwasanya annaha ta'dilu sulusal Qur'an. Ia menyerupai kandungan dari sepertiga Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini yang pertama berisi tentang apa? Tentang tauhid, kemudian yang kedua berisi tentang fikih atau muamalah, yang ketiga berisi tentang mawaid atau ibrah-ibrah kisah-kisah. Makanya Al-Qur'an ini sama dengan apa? Al-Ikhlas ini sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Likauniha akhlasat li bayani asma'ir rabbi al-husna wa sifatihil azimah al-ulya. Karena keberadaannya itu bisa merangkum penjelasan tentang nama-nama Allah Azza wa Jalla yang baik dan sifat-sifat yang agung. Adapun tadi ahad ya, ahad. Ini terminologi yang ahad. Adapun yang kedua, ya, jangan dibuat main-main ya, Musaf. Adapun yang kedua, yaitu al-wahid, maka faqad takarrara maji'uhu fi mawadhi'a minal Qur'ani minha qauluhu ta'ala. Maka banyak sekali dalam Al-Qur'an, di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, wa ilahukum ilahu wahid. Dan Rabb kalian atau ilah kalian ialah ilah yang esa. La ilaha illa huwar rahmanur rahim, yang tiada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Begitu dalam firman Allah Azza wa Jalla,
A'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Kata Allah Azza wa Jalla, manakah yang lebih baik? Rob yang beraneka macam yang disembah oleh orang-orang yang berbuat kesyirikan itu, ataukah Allah Azza wa Jalla Al-Wahidul Qahar yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Nah, dalam ayat ini Allah juga nantang orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Mana yang paling baik? Kalau misalnya Allah Azza wa Jalla adalah Allah yang menciptakan, sementara ilah-ilah yang lain adalah ilah-ilah yang diciptakan. Patung, sesembahan, jin, dan lain sebagainya, maka mereka semua adalah makhluk. Mereka semua adalah sesuatu yang diciptakan, bukan sesuatu yang menciptakan. Dan semua tadi tidak mampu apa? Tidak mampu memiliki kuasa sama sama sekali, tidak perkasa sama sekali. Tapi Allah Azza wa Jalla Al-Wahidul Qahar. Maha Esa lagi Maha Perkasa. Baik. Begitupun dalam firman Allah Azza wa Jalla, wa ma min ilahin illallahul wahidul qahar. Dan sekali-kali tiada ilah selain Allah Azza wa Jalla yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Begitupun dalam firman Allah Azza wa Jalla. Jadi kita membahas tentang datangnya nama Al-Wahid dalam Al-Quran. Nah, kemudian firman Allah, kulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahar. Dialah Allah Azza wa Jalla, zat yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Baik. Ya sekalian, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Dan kedua nama ini, keduanya menunjukkan ala ahadiyatillahi wa wahdaniyatih. Nah, kedua nama tadi sama-sama menunjukkan keesaan Allah Azza wa Jalla. Keesaan Allah Azza wa Jalla. Baik secara zatnya maupun secara apa? Secara ibadah yang seharusnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan kita jabarkan. Ay annahu subhanahu wal mutafarridu bisifatil majdi wal jalal. Yaitu Allah Azza wa Jalla tunggal, esa, dalam hal memiliki sifat-sifat yang mulia lagi maha tinggi. Al-mutawahhidu binu'util azamah wal kibriyai wal jamal. Yang satu-satunya zat yang memiliki sifat yang luhur, sifat yang maha tinggi, dan juga memiliki kibriya, memiliki keangkuhan yang dibenarkan, kemudian wal jamal, dan juga puncak keindahan. Ini satu-satunya zat yang demikian. Adapun ilah-ilah lain yang didakwa oleh orang-orang musyrik, maka semuanya tidak memiliki hal-hal demikian. Fawahidun fi dzatihi la syabilahu, la syabiha lahu. Dialah zat yang esa, dialah yang esa dalam zatnya. Jadi esa dalam zatnya, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Tidak ada konsep apa trinitas dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada konsep satunya dewa perusak, satunya dewa pelindung, satunya dewa pencipta, dan lain sebagainya. Allah Azza wa Jalla yang menciptakan, Allah Azza wa Jalla yang merusak kalau Allah berkehendak. Allah Azza wa Jalla yang menciptakan, Allah Azza wa Jalla yang menetapkan, dan lain sebagainya. Dan tidak ada sekutu baginya, tidak ada sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Wa wahidun fi sifatihi la matsila lahu. Begitupun dalam sifatnya tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya mereka yang menyembah patung, ya ada patung yang lebih baik dibandingkan patung yang dia miliki. Ini Tuhan mereka di satu rumah dengan rumah yang lainnya berbeda-beda. Di satu tempat dengan tempat yang lainnya berbeda-beda. Adapun Allah Azza wa Jalla, dialah Allah zat yang keagungannya mutlak. Jadi tidak ada yang beda. Jadi puncak keagungan ada dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Wahidun fi af'alihi la syarika lahu wala zahir, wala syarika lahu wala zahira. Dan dia esa dalam perbuatannya. Alias kalau Allah berkehendak untuk berbicara, ya tidak ada yang menyaingi pembicaraan Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah Azza wa Jalla berkehendak menciptakan, ya tidak ada saingan bagi ciptaan Allah Azza wa Jalla. Wa wahidun fi uluhiyati falaysa lahu nittun fil mahabbati wa ta'zim wa dhulli wal khudu. Dialah zat yang esa dalam hal uluhiyah. Uluhiyah ini berarti peribadahan seorang hamba. Jadi seorang hamba beribadah hanya kepada Allah. Tidak ada tandingan yang demikian. Tidak ada ilah-ilah selain Allah Azza wa Jalla yang mereka berhak untuk memiliki apa? Memiliki peribadahan seorang hamba. Memiliki ibadah seorang makhluk. Yang tidak ada sekutu baginya dalam hal puncak rasa cinta. Ketika kita mengatakan kita mencintai Allah Azza wa Jalla, ya puncaknya ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Begitu wadzul khudu. Begitupun tunduknya kita, patuhnya kita, manutnya kita, ya ndak ada yang layak kecuali dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Wa huwal wahidul ladzi 'azumat sifatuhu hatta tafarrada bi kulli kamalin. Dialah zat yang sifatnya maha tinggi, hatta tafarrada bi kulli kamalin, sehingga Allah Azza wa Jalla bersendiri dalam hal semua kesempurnaan. Wa ta'adzaru 'ala jami'il khalqi ay yuhitu bi syai'in min sifatihi aw yudriku syai'an min nu'utihi. Tidak ada dari kalangan makhluknya yang akan apa? Yang akan menyaingi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fadlan an ayyumatilahu ahadun fi syai'in minha. Apalagi menyamai, nututi saja, niru saja tidak mungkin bisa. Apalagi menyamai. Jadi yang di levelnya di bawahnya saja tidak mungkin bisa. Apalagi sama levelnya. Taib. Teman-teman sekalian, ya, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an, nama Allah Azza wa Jalla Al-Wahid itu fi maqamatin muta'addidah fi siyaqi taqririt tauhid wa ibtali syirki wa tandid. Itu bentuknya beraneka ragam. Ada kalanya yang pertama, ia datang dalam bentuk takrir tauhid, yaitu menetapkan tauhid. Menetapkan tauhid. Jadi dipakai untuk menetapkan tauhid. Seperti wahwallahul wahidul qahar, dialah Allah Azza wa Jalla al-wahidul qahar, yang maha esa lagi maha perkasa. Tapi yang kedua, untuk membantah atau membatalkan kesyirikan. Kesyirikan. Jadi imma dia isbat atau takrir tauhid atau ibtalu asyirki. Jadi dua macam atau dua klasifikasi dari dalil tentang al-wahid. Contohnya misalnya dalam masalah takrir tauhid, dalam hal takrir keesaan Allah Azza wa Jalla dan keharusan untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Allah mengatakan wa ilahukum ilahu wahid. Ya, Rob kalian adalah Rob yang esa. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dalam ayat ini Allah tidak apa? Bentuk dalilnya bukan dalam rangka Allah membantah kesyirikan. Tapi bentuk dalilnya adalah untuk menetapkan keesaan Allah Azza wa Jalla dalam masalah tauhid. Dan Allah Ta'ala berfirman, Qul innama ana munzirun. Katakanlah ya Muhammad, innama ana munzirun. Iya, bentar. Katakanlah ya Muhammad, innama ana munzir. Sungguhnya aku ini hanya seorang pengingat saja. Wa ma min ilahin illallahul wahidul qahar. Dan tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah yang maha esa lagi maha perkasa. Baik. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menginginkan atau mentakrir tauhid, yaitu menyatakan bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oke. Lebih. Nah, kayak benar. Ibu. Oh, bentar. Baik. Bentar. Ini ngajar. Lihat nih, lihat. Lihat. Waqala ta'ala, dan Allah Azza wa Jalla berfirman, inna ilahakum lawahid. Sungguhnya Rabb kalian adalah Esa, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa Rabbul masyariq. Sebentar ya, bismillah.
Baik. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Masih di jenis dalil yang pertama, yaitu tentang penggunaan al-wahid dalam Al-Quran. Yang pertama dalam rangka takriru tauhid, menetapkan adanya tauhid. Yang kedua dalam rangka ibtalus syirki. Dan kita masih di bagian yang pertama. Di antara dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Shaffat ayat 4 sampai 5 yang kita baca tadi. Dan Allah Azza wa Jalla juga dan mu'alif mengatakan, Allah Azza wa Jalla berfirman, fi bayani anna hadhihi al-wahdaniyah hiya khulasatu da'watir rusul wa zubdati wa zubdati risalah khulasatu da'watir rusul wa zubdatu risalatihim. Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwasanya keesaan ini atau keesaan Allah Azza wa Jalla ini merupakan ringkasan dakwahnya para rasul dan juga inti ajaran mereka. Jadi kalau kita kumpulkan semua ajaran rasul ya intinya sama, yaitu mengajak manusia kepada apa? Kepada tauhid. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Kata Allah Azza wa Jalla, dan kami utus setiap umat itu seorang utusan yang mana mereka diperintahkan an i'budullaha, agar menyeru kepada kaumnya agar semata-mata beribadah hanya kepada Allah. Lalu kemudian apa? Lalu kemudian wajtanibut taghut, dan jauhilah atau taghut. Taib. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga mengatakan, atau dalil dari penjelasan ini, mu'alif mengutip dalil dari surah Anbiya ayat 108. Dia mengatakan, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakanlah, sungguhnya diwahyukan kepadaku atau diperintahkan kepadaku bahwasanya Rob kalian atau ilah kalian ilahu wahid, adalah Rob yang esa. Rob yang esa. Fahal antum muslimun, maka hendaklah kalian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam firman Allah Azza wa Jalla, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Ini ayatnya hampir sama maknanya, fastaqimu ilaihi, maka apa? Tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada Allah, maka kemudian wastaghfiruh, dan mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mungkin di antara hikmah atau faidah dari bentuk ini, yaitu fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, yaitu berusahalah kalian berada di atas jalan yang lurus, wastaghfiruh, kemudian minta ampunlah kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita menapaki jalan kebenaran, ya boleh jadi ada kesalahan dan juga kebenaran. Kalau kebenaran datang dari Allah Azza wa Jalla, wastaghfiruh, akan tapi seringkali manusia berada dalam kesalahan. Jadi lupa arah, balik lagi ke jalannya, lupa arah lagi, balik lagi ke jalannya. Maka banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan saddidu wa qaribu, tetaplah atau luruslah, wa qaribu, dan berusaha mendekat. Wa wailul lil musyrikin, dan celakalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qala ta'ala fi siyaqid da'wati ilal Islam lillahi wal istislami li'azamatihi wal khudu'i li janabihi. Dan kata mu'alif rahimahullah ta'ala, dan Allah Azza wa Jalla berfirman dalam rangka menjelaskan ajakan atau seruan untuk menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla atau masuk ke dalam agama Islam, li'azamatihi wal khudu'i, dan tunduk kepada bimbingan, li janabihi, dan tunduk dalam bimbingan atau keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Maka ilah kalian adalah ilah yang esa, maka hanya kepadanya aslimu, serahkanlah diri kalian. Jadi kalau mau pasrah bongkoan kita ini, mau manut, mau taat, ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril mukhbitin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ikhbat itu hampir sama maknanya dengan khusyuk, yaitu orang yang tenang dalam bertindak. Mukhbit orang yang tenang dalam bertindak. Taib. Khudu, terus kemudian mukhbit, khusyuk, ini maknanya hampir sama. Allah Ta'ala juga mengatakan, Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fahal antum muslimun. Kita baca di awal tadi. Wa ilahukum ilahu wahid wa nahnu lahu muslimun. Dan kami hanya berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini inti ajaran para rasul dan juga para nabi. Begitupun para salaf kita, ya inti ajarannya adalah mengajak kepada tauhid. Wa qala ta'ala fi tanzihi nafsihi amma du'iya fi haqqihi min ittikhadil waladi wa annahu thalithu thalathah.
tanazzaha wa taqaddasa an dzalik faqala. Begitupun Allah Azza wa Jalla menggunakan al-wahid ini dalam rangka membantah tuduhan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu mengambil anak atau apa ya, menjadikan sesuatu sebagai anaknya atau menetapkan sesuatu sebagai anaknya, dan maha suci Allah Azza wa Jalla dari hal demikian. Allah mengatakan lau aradallahu ayyattakhidha walada lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Kalau Allah Azza wa Jalla hendak mengambil seorang anak, ya lastafa mimma yakhluqu mimma yasha. Maka Allah akan tetapkan apa? Allah akan memilih apa yang dikehendakinya dari ciptaan-ciptaannya. Subhanahu wal wahidul qahhar. Maha suci Allah Azza wa Jalla, subhanahu wallahul wahidul qahhar. Maha suci Allah Azza wa Jalla, dialah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Jadi tidak mungkin. Ini ayat ini bukan berarti berarti Allah ya kalau mau akan mengambil anak. Tidak. Ayat ini apa? Ayat ini berisi tanazzah. Jadi tanazzuh, bentuk penyucian diri Allah Azza wa Jalla terhadap dirinya. Terhadap perkara demikian. Baik. Makanya di akhir dikatakan subhanahu huwallahul wahidul qahhar. Allah juga mengatakan wala taqulu salasah intahu khairal lakum innamallahu ilahu wahid. Kata Allah Azza wa Jalla, dan janganlah kalian mengatakan ilah itu tiga, intahu khairal lakum. Berhentilah dari ucapan demikian, maka hal tersebut baik bagimu. Innamallahu ilahu wahid. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah ilah yang esa. Dan Allah juga mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Dan Allah Azza wa Jalla juga mengatakan telah ingkar kufur orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu satu dari tiga. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali ilah yang esa. Nah, ini ayat ini juga mengharuskan kita harus berhati-hati dalam baca Al-Qur'an. Jadi kalau ada ayat seperti ini harus dituntaskan dulu supaya maknanya sempurna. Karena kalau ngawur berhentinya dan juga ngawur mulainya, maka apa? Maka akan riskan maknanya. Misal mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Kemudian langsung mengatakan innallaha salisu salasa. Nauzubillah min dzalik. Kalau mau ibtida ya paling enggak mulainya dari qalu innallaha salisu salasa. Ini kaidah ya. Jadi kalau Allah Azza wa Jalla mengabarkan tentang perkataan orang kafir atau orang musyrik dalam Al-Qur'an, maka mulai dengan perkataan qalu atau qala. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an qala fir'aunu misalnya, sudah ucapkan dari qala. Jangan langsung ucapannya. Taib. Wa qala ta'ala fi ibtali aqaidil musyrikin, dan Allah Ta'ala juga berfirman dalam rangka membatalkan akidah-akidah orang musyrik. Allah mengatakan qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Kemudian kulillah syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal qur'an liunzirakum bihi wa man balag fa innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra qul la ashhad qul innama huwa ilahu wahid wa inni bari'um mimma tusyrikun. Dalam surah Al-An'am ayat 19. Allah Azza wa Jalla mengatakan, katakanlah siapa yang lebih kuat persaksiannya, maka katakanlah Allah Azza wa Jalla dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Apakah sungguhnya kamu mengakui bahwa ada ilah-ilah yang selain Allah Subhanahu wa taala? Katakanlah aku tidak mengakui hal demikian. Dan katakanlah sungguhnya dia adalah ilah yang Maha Esa, dan sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Artinya mengajarkan juga tentang walak dan barok. Jadi kapan kita harus barok berlepas diri, harus tahu kondisinya. Jadi jangan sampai haihi di atas Di atas kesyirikan yang diperbuat atau kekufuran yang diperbuat oleh orang lain. Allah Ta'ala juga mengatakan wa qala Allahu la tattakhidhu ilahaini itsnain innama huwa ilahu wahid fa iyaya farhabun. Kata Allah berfirman, janganlah kalian menyembah dua ilah. Sungguhnya dialah Rabb yang Maha Esa, maka hendaklah kepada aku saja kalian takut. Baik. Begitupun firman Allah, a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ini yang kita baca di awal tadi. Dan Allah juga mengatakan fi maqami bayani 'azamatihi wa kamali mulkihi wa khudu'il khalaiqi lahu yaumal qiyamah. Allah Azza wa Jalla juga
mengatakan apa? Eh, Fi maqami bayani 'azamatihi. Menyebutkan Al-Wahid ini dalam rangka menjelaskan apa? Menjelaskan kekuasaan Allah Azza wa Jalla dan kesempurnaan kerajaannya dan tunduknya makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla kepada Allah nanti di hari kiamat. Allah mengatakan yaumahum barizun, yaitu hari ketika mereka apa? Ketika mereka keluar dari kubur, la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'un. Kata Allah Azza wa Jalla, tiada satupun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. Jadi semua akan tersingkap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Limanil mulkul yaum, maka milik siapa kekuasaan di hari ini? Lillahil wahidil qahar. Hanya milik Allah, zat yang maha esa lagi maha perkasa. Taib. Ini satu-satunya hari yang Allah Azza wa Jalla tunjukkan keperkasaan Allah Azza wa Jalla di hadapan makhluknya. Kalau kita bisa berbangga saat ini punya banyak koneksi, punya banyak pengaruh, terus menduduki kursi pemerintahan misalnya, memiliki jabatan dan lain sebagainya. Tapi nanti di hari kiamat, ya satu-satunya zat yang akan memiliki kekuasaan tanpa batas, ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tantang nih, limanil mulkul yaum, milik siapa kekuasaan di hari ini atau kerajaan di hari ini. Maka lillahil wahidul qahar, hanya milik Allah zat yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Taib. Waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, yaitu hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lainnya, yakni diganti menjadi padang mahsyar. Kemudian langit juga diperbuat demikian, alias diganti dengan langit yang sebelumnya tidak ada. Jadi langit yang nanti kita bakal lihat di hari mahsyar, ya berbeda dengan langit saat ini. Wallahu ta'ala bagaimana bentuknya, dan kita tidak akan kepikiran langitnya seperti ini. Tidak. Kita akan mikir nafsi-nafsi. Jadi masing-masing dari kita akan mikir apa pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa barazulillahil wahidil qahar, dan mereka manusia kita semuanya akan berkumpul menghadap Allah Azza wa Jalla yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Dan tidak ada yang bisa kita banggakan ya di hari ini. Jadi di hari itu atau di hari di mana kita berkumpul di hadapan Allah, tidak ada yang bisa kita banggakan. Kita semua akan ingat-ingat bagaimana amalan kita di hari yang ketika kita di dunia, tentang maksiat kita, tentang dosa kita, tentang pahala kita dan lain sebagainya. Semua ngumpul jadi satu. Taib. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita nanti di hari kiamat kecuali Allah Azza wa Jalla. Kalau bukan karena rahmat Allah Azza wa Jalla, kita semua tidak pantas masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya bagaimana bisa pantas cuman beramal 60 tahun, 50 tahun. Itu pun banyak kurangnya, banyak tidak khusyuknya, banyak ini dan itunya. Kalau bukan karena rahmat Allah Azza wa Jalla, ya tidak layak untuk masuk surga yang kita khalidina fiha abada, yang orang-orang beriman akan kekal selama-lamanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hada waqad afada hadanil ismani al-wahid wal al-ahadu tawahhud ar-rabbi subhanahu bi jami'il kamalat bihaitsu la yusyarikuhu fi musyarik. Maka dua nama ini memberikan implikasi atau memberikan petunjuk indikator bahwasanya tentang apa tawahhud ar-rabbi subhanahu bi jami'il kamalat. Esanya Allah Azza wa Jalla dalam semua kesempurnaan yang tidak ada yang menyaingi satupun. Wa anal wajib 'alal ibad tauhiduhu aqdan wa qaulan wa amalan. Maka wajib bagi seorang hamba hatinya, lalu kemudian ucapannya dan juga amalnya ya bertauhid semuanya. Ada orang yang ngomong ada orang yang lisannya bertauhid, tapi hatinya bobrok. Hatinya apa? Bobrok. Jadi mereka mengaku saya ini orang yang muwahhidin. Saya ini orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika apa? Ketika masalah rezeki, dia tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentang masalah tawakal, dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Baik. Begitupun dengan orang yang hatinya mungkin ya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi lisannya jauh dari adab seorang muslim, adab seorang mukmin. Makanya kita tuntut untuk apa? Bertauhid aqdan wa qaulan wa amalan. Baik keyakinan kita, lisan kita dan juga perbuatan kita. Bi ayya'tarifu bi kamalihil mutlaq, kita akui tentang kesempurnaan Allah yang mutlak. Tidak ada saingannya sama sekali. Wa tafarrudihi bil wahdaniyah wa yufarriduhu bi anwa'il ibadah. Dan semua ibadah ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa yumkinu talkhisu dalalati hadzanil ismaini fin nuqatit taliyah. Maka kalau kita jabarkan atau kita rinci dua nama ini atau
apa yang terkandung di dalam dua nama ini itu ke dalam beberapa poin berikut ini. Taib. Yang pertama, nafyul misli wan niddi wal kuf'i min jami'il wujuh. Maka menafikan semua sekutu, menafikan semua serikat dalam berbagai sisinya. Mau dari siapapun, dari sisi sifatnya, zatnya, keesaannya dan lain sebagainya. Semuanya enggak ada yang mampu mendekati sama sekali. Ya, sekian perpuluhnya saja enggak mungkin. Nah, enggak mungkin. Taib. Bahkan kata dalam sebuah hadis kan, nah, apa namanya? Kalaulah ilmu Allah Azza wa Jalla digunakan untuk mencatat semua hal yang ada di muka bumi, mulai dari awal penciptaan sampai nanti akhir, maka apa? Maka seolah seperti apa? Cuman seperti jarum yang dimasukkan ke air laut lalu diangkat lagi. Nah, tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Jadi tidak ada ceritanya, oh berarti ilmu Allah berkurang karena sudah digunakan untuk menulis takdir. Tidak. Itu hanya sedikit sekali dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa tabaraka wa ta'ala al-ahadul ladzi la mathila lahu wa la nadhir. Dialah Allah Azza wa Jalla, zat yang Maha Esa yang tiada tandingan lagi sekutu bagi Allah. Hal ta'lamu lahu samia, kata Allah Azza wa Jalla. Nah, apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Allah Azza wa Jalla, yang patut disembah, yang layak mendapatkan predikat ilah yang hak? Maka tidak ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Allah juga mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan apapun. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha menyaksikan. Baik. Lalu kemudian yang kedua, butlan takyif. Tidak benarnya atau kebatilan takyif. Takyif itu membagaimanakan. Takyif itu membagaimanakan. Jadi ada tamsil, ada takyif. Kalau tamsil itu menyerupakan, kalau takyif itu membagaimanakan. Kalau tamsil itu ada bandingannya, kalau takyif tidak ada bandingannya. Jadi hanya sekedar membagaimanakan. Oh begini loh sifat Allah Subhanahu wa taala. Kayak gini loh. Nah, kayak gini tanpa disertai dengan dalil yang sahih. Wa khawdul insan bi aqlihi al-qasir muhawilan ma'rifata kaifiyati sifatir rabbi subhanahu wa hadha muhal. Yaitu seorang kecerobohan akal seorang manusia dengan akal yang terbatas untuk apa me, me, apa ya muhawilan ma'rifata kaifiyati sifatir rabbi subhanahu wa hadha muhal, yaitu untuk berusaha memvisualisasi bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mustahil. Tidak benar. Ya Rabb subhanahu mutawahhidun bi sifatil kamal mutafarridun bi nu'util azamah wal jalal. Allah Azza wa Jalla esa sempurna dan keagungan hanya untuknya. Fala yusyrikuhu fiha musyarikun wa laysa lahu fiha syabihun aw mathilun. Tidak ada sekutu baginya, fa anna lil uquli an ta'rifa kunha sifatihi subhanah. Maka bagaimana mungkin akal kita yang terbatas ini bisa mengetahui tentang hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin sama sekali. Bal kullu ma yakhturu bil bali minal kamal. Nah, apapun yang tercetus dalam benak kita, oh kesempurnaan Allah kayak gini tuh ternyata. Oh kasih sayang Allah kayak gini tuh ternyata. Yang muncul dalam benak kita ini, fallahu a'zamu min dzalik wa ajal. Apa yang ada hakikat dari sifat Allah Azza wa Jalla jauh lebih sempurna dan lebih apa? Lebih mulia dibandingkan apa yang kita bayangkan. Kan pikiran manusia terbatas. Kadang kebahagiaan sebagian orang itu tidak menjadi standar kebahagiaan orang lain. Ada orang yang bahagia makan tempe misalnya. Tapi orang lain ya biasa saja. Kenapa harus tempe bahagia? Bahagia itu kalau makan steak. Ada orang lagi yang makan steak tidak bahagia. Harus steak ada apa? Ada olesannya yang harganya jutaan dan lain sebagainya. Maka standar kebahagiaan orang masing-masing berbeda. Kalau kemuliaan Allah diukur dengan pikiran kita, maka akan terbatas. Maka apa yang kita bayangkan, apa yang kita renungi dari asar sifat Allah Azza wa Jalla, maka sifat Allah yang hakikatnya jauh lebih mulia dibandingkan itu. Kalau kita mendapatkan gaji yang tinggi, kita mengatakan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah, nikmat Allah itu jauh lebih luas dibandingkan apa yang menjadi sumber kebahagiaan kita tadi. Maksudnya rahmat Allah Azza wa Jalla itu lebih luas, lebih jangkep, lebih merata dibandingkan apa yang kita ucapkan, yang kita bayangkan tadi. Baik. Yang ketiga, isbatu jami'i sifatil kamal, yaitu menetapkan semua sifat kesempurnaan. Semua sifat kesempurnaan. Bihaitsu la yafutuhu minha sifatun wala na'tun dalun 'alal jalali wal jamal litafarrudihi jalla wa azza
bil kamalil mutlaq alladzi la naqsa fihi biwujuhin minal wujuh, yaitu menetapkan sifat sempurna bagi Allah Azza wa Jalla yang mana tidak la yafutuhu minha sifatun wala na'tun, tidak ada yang tertinggal sama sekali. Dalun alal jalal wal jamal, yang mana sifat tadi menunjukkan kepada jalal wal jamal, keagungan dan juga kebaikan, kesempurnaan, kerupawanan. Litafarrudihi jalla wa azza bil kamalil mutlaq alladzi la naqsa fihi biwujuhin minal wujuh. Yang mana? Ya karena Allah Azza wa Jalla esa dalam hal sifat yang sempurna tadi. Tidak ada yang mampu menyaingi sama sekali. Tidak ada kekurangan sedikit pun di dalamnya. Dari berbagai macam sisinya. Nah, kalau makhluk kan apa? Ada orang ganteng tapi apa? Oh, tapi duitnya sedikit. Ada orang cantik tapi enggak lurus ucapannya. Ada orang yang benar ucapannya tapi qadarullah wajahnya juga tidak terlalu rupawan dan lain sebagainya. Banyak sekali kekurangan yang ada dalam diri kita. Ada ustadz yang penyampainya bagus tapi tidak hafal banyak dalil. Tapi ada orang yang hafal banyak dalil tapi pahamannya buruk. Ya, ini apa? Inilah makhluk, inilah manusia, ini manusia. Nah, adapun Allah Azza wa Jalla, ketika Allah mengatakan Allah Al-Alim, ya pengetahuan Allah tidak ada batasnya. Ketika Allah mengatakan Allah Al-Basir, maka penglihatan Allah juga tidak ada batasnya. Beda dengan kita ya. Jadi kita, oh ini matanya jernih, bisa melihat sekian puluh meter. Ya sekian puluh meter saja. Ketika ditarik garis lurus lagi 1 kilo, ya tidak bisa melihat lagi. 2 kilo apalagi, sudah nggak kelihatan apa-apa sama sekali. Cuma kelihatan ya kelihatan seperti titik kecil sekali. Nah, ada bagi Allah Azza wa Jalla tidak ada bedanya. Mau dekat mau jauh ya. Semuanya akan nampak jelas bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang keempat, annalahu min sifati min kulli sifatin min tilka sifat a'dhamaha wa ghayataha wa muntaha. Semua sifat yang dimiliki Allah itu berada pada puncak yang paripurna. Jadi tidak mungkin standarnya cuman apa? Cuman sekian, tidak ada. Semuanya puncak paripurna. Semua puncak paripurna. Semua bentuk kebaikan dalam sifat Allah Azza wa Jalla kebaikan yang paling sempurna. Ketika Allah mengatakan berilmu tadi, sebagaimana kita sampaikan, ya ilmunya tidak ada batasnya. Ketika Allah mengatakan pendengaran Allah Azza wa Jalla, maka pendengaran Allah tidak ada batasnya dan lain sebagainya. Allah mengatakan wa anna ila rabbikal muntaha. Kata Allah Azza wa Jalla, dan bahwasanya kepada Rabbmu lah kesudahan segala sesuatu. Baik. Ya, Allah memiliki sifat pendengaran yang paling sempurna, sifat penglihatan yang paling sempurna, dan lain sebagainya dari sifat yang paling sempurna. Allah Ta'ala juga mengatakan walillahil matsalul a'la. Dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Makanya antum kalau misalnya antum cermat ya, di beberapa kesempatan kami mengatakan walillahil matsalul a'la, hanya milik Allah Azza wa Jalla atau Allah Azza wa Jalla mempunyai sifat yang maha tinggi. Maksudnya adalah ketika kita mengumpamakan rahmat Allah Azza wa Jalla, mengumpamakan kebaikan Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla lebih tinggi dibandingkan apa yang kita perumpamakan tadi. Makanya sebagian ulama mengatakan ya dianjurkan untuk membaca walillahil matsalul a'la. Allah lebih tinggi dibandingkan itu semua. Baik. Yang kelima, tanzihu subhanahu anin naqais wal uyub idh hiya talhaqu awsafal makhluqin. Bersihnya Allah Azza wa Jalla dari segala kekurangan dan aib. Karena itu merupakan sifat makhluk. Amal ahadu subhanahu faqad tafarrada bil kamal wal azamah wal jalal bila syabihin wala mithalin. Allah tidak ada yang menyerupai satu pun dalam hal kesempurnaan dan keagungannya. Oleh karena itu Allah menyatakan fi tanzihi nafsihi anil waladi, ketika Allah Azza wa Jalla mensucikan dirinya dari tuduhan memiliki anak, Allah mengatakan subhanah, maha suci Allah Azza wa Jalla. Wallahul wahidul qahar, dialah Allah yang maha esa lagi maha perkasa. Yang keenam, wujubu al-iqrari bi tafarrudihi subhanahu bil kamal mutlaq fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi wa i'tiqadi dzalika fil qalbi. Wa hadha huwa tauhidul ilmi. Kewajiban meyakini, mengakui tentang keesaan Allah Azza wa Jalla yang mutlak dalam hal zatnya, sifatnya, perbuatannya, i'tiqadnya di dalam hati. Dan ini disebut tauhid ilmi. Jadi ada tauhid ilmi, ada tauhid amali. Tauhid ilmi ini apa? Sifatnya keyakinan. Sementara amali ini apa? Perbuatan atau lisan masuk ke dalamnya. Yang ketujuh, wujubu ifradihi subhanahu wahda bil ibadah wa ikhlasid dinilah. Kewajiban untuk mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam hal ibadah dan menyerahkan semua ibadah kita hanya untuk Allah Azza wa Jalla.
wa anna tafarrudahu subhanahu wahdah bil khalqi war rizqi wal ata. Bahwasanya Allah azza wajalla ketika memberikan rezeki, menciptakan, memberikan, menahan, merendahkan, mengangkat, menghidupkan, mematikan, maka yujibu ay yufarrida wahdahu bil wahdahu bil ibadah. Maka wajib baginya diesakan dalam hal ibadah. Wa hadza huwa tauhidul amali. Ini namanya tauhid amali. Tapi yang kedelapan sekaligus poin terakhir dari makna al-ahadul wahid. Allah penulis mengatakan ar-raddu 'alal musyrikin wa jami'i sunufil mubtilin mimman la yaqdirullah haqqa qadri atau lam yuqaddirullah haqqa qadri. Yaitu bantahan untuk orang-orang musyrik dan semua golongan kebatilan yang mana mereka tidak menempatkan Allah azza wajalla di tempatnya atau di haknya. Walam yukirru lahu bitafarrudihi wa kamalihi fattakhadhu ma'ahu syuraka wa darabu lahul amsal wa dhannu bihi dhanna saw wa antaqasu janabar rububiyyah wa naqadu maqsudal khalqi wa huwa tauhidu wa ifradullahi bidzulli wal khudu' wa sa'iri anwa'il ubudiyyati fashma'azzat qulubuhum minat tauhid wa nafarat nufusuhum minal haqqi wal huda. Nah, bantahan untuk orang-orang musyrik dan juga semua golongan kebatilan yang tidak memosisikan Allah azza wajalla di posisinya. Lalu kemudian walam yukirullahu bitafarrudihi, tidak mengakui tentang keesaan Allah, kesempurnaan Allah, bahkan menjadikan bagi Allah azza wajalla sekutu. Ya, ini bentuknya macam-macam ya, bentuknya macam-macam. Sekutu ini tidak hanya bentuk zahir orang mengibadahi selain Allah, bentuknya patung, jin. Ini jelas bagi kita. Tapi apa? Tapi ada penghambaan lain, ada apa lah? Ada syuraka lain yang dijadikan manusia di samping Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian wa darabu lahul amsal wa dhannu annahu dhanna saw, meyakini dengan keyakinan yang buruk atau berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika ditakdirkan sesuatu, kita berkeluh kesah, oh Allah ini kok tidak sayang lagi ke saya misalnya. Ini namanya berkeluh kesah ternyata. Nah, ini juga bentuk apa? Ini diantara juga bentuk dzannus sau kepada Allah Subhanahu wa taala. Buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib wantaqasu janabar rububiyah. Mereka mengurangi sisi rububiyah Allah. Nah, kemudian mereka juga membantah tujuan utama diciptakan, yaitu tauhid. Mengesahkan Allah dalam hal membantah juga atau bertentangan atau menentang Allah Azza wa Jalla dalam hal dzul wal khudu', keharusan untuk merendahkan diri, tunduk dan lain sebagainya. Fasma'azzat qulubuhum minat tauhid. Maka hati mereka terpaut jauh dari tauhid. Wa nafarat nufusu minal haqqi wal huda. Semakin jauh dari kebenaran dan juga petunjuk. Allah Ta'ala mengatakan wa idza dzukirallahu wahdah isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Dan ketika disebutkan apa? Ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Maka hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat ya akan apa? Akan resah, kesal. Oh, ini kok Allah Allah terus. Nah, ini banyak sekali kita saksikan sekarang ya. Ya, seolah kita awalnya kalau baca Quran sendiri sebelum tahu kondisi, kita mengatakan kok tidak mungkin rasanya orang disebutkan nama Allah akan kesal sendiri. Ternyata banyak sekali sekarang. Ternyata banyak sekali. Jadi ketika disebutkan nama Allah Azza wa Jalla banyak yang kepanasan. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi idzahum yastabsyirun. Dan apabila nama sembahan-sembahan selain Allah yang disebut tiba-tiba mereka bergirang hati. Ini banyak sekali. Banyak sekali dan kita mohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari orang-orang yang demikian. Paling tidak menjadi barisan orang-orang yang apa? Orang-orang yang tenang-tenang saja ketika duduk dengan mereka. Kemudian Allah Ta'ala juga mengatakan wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'ani wahdah wallau ala adbarihim nufura. Dan apabila kamu menyebut Rabbmu saja dalam Al-Qur'an, niscaya mereka berpaling ke belakang karena bencinya. Kita membaca Quran ada orang yang ngamuk. Kita nyebut nama Allah ada orang yang ngamuk. Kita tidak menyinggung urusan mereka. Kita tidak menyinggung sama sekali perbuatan mereka. Tapi ada orang yang ngamuk-ngamuk. Itu tabiatnya. Tabiat orang-orang yang Allah Azza wa Jalla bongkar tentang apa? Tentang jauhnya hati mereka dari hidayah. Dan kita minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Allah juga mengatakan dzalikum bi annahu idza du'iyallahu wahdah kafartum. Yang demikian itu adalah karena kalian kafir apabila Allah saja disembah. Wa yusyrak bihi wa yusyrak bihi tu'minu.
dan kamu percaya apabila Allah dipersekutukan. Fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Maka putusan atau hukum sekarang ini adalah pada Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi lagi maha besar. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki kepada kita tahqiq tauhidihi untuk merealisasikan tauhid. Wa husnul imani bitafarrudi wa wahdaniyah. Dan baiknya iman dengan mengesahkan Allah Azza wa Jalla innahu sami'un mujib. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengabulkan. Dan kita ini orang-orang yang ngaji seperti ini belum tentu lebih baik tauhidnya dibandingkan orang-orang yang apa? Orang yang tidak ngaji sama sekali. Mungkin kita tahu keharusan dalilnya dan lain kita tahu. Tapi kadang dalam masalah tawakal kita kalah, dalam masalah berserah kita kalah, dalam hal rasa takut kepada Allah dari berbuat dosa kita kalah. Makanya jangan berbangga dengan pengetahuan kita. Nah, yang menjadi bukti nanti di hadapan Allah ya seberapa besar pengetahuan tadi berdampak kepada kita. Makanya dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dari ulama-ulama, dari orang yang dari orang-orang yang semua hamba Allah Azza wa Jalla yang paling takut kepada Allah seharusnya adalah ulama. Mereka yang tahu tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, jadilah orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu asar dari ilmu. Taib. Demikian bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan berkaitan, monggo dipersilakan. Barakallahu fiikum. Baik, berarti tidak ada ya. Alhamdulillah, semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik untuk memahami semua tentang urusan tauhid dan mengamalkannya. Karena itu yang paling penting. Dan yang paling penting lagi, semoga apa yang kita pelajari memberikan asar kepada diri kita. Taib. Mohon nasihatnya Ustaz, terkait rasa takut kepada Allah sepertinya berkurang. Taib. Ya khaskalna azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada jalan lain untuk menambah rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla kecuali dengan dasar ilmu. Karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan dengan jelas innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dari semua hamba Allah, dari semua jenis hamba Allah Azza wa Jalla yang menyembah Allah, yang beribadah kepada Allah, yang takut, benar-benar takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah al-ulama, yaitu orang yang berilmu. Nah, sejauh apa atau bagaimana menjadi orang yang berilmu yang takut kepada Allah? Ya dengan cara mengamalkan ilmunya. Orang itu kalau tidak mengamalkan ilmunya, menunjukkan dia tidak punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dia mengamalkan ilmunya, semakin banyak hal yang dia amalkan dari apa yang dia pelajari, maka semakin tumbuh pula rasa takut dia kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ingat posisi kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, itu yang paling penting adalah posisi kita nanti di hari kiamat. Bukan saat ini kita di hadapan manusia. Kita mau disebut sebagai orang yang alim, sebagai seorang yang apa? Sebagai seorang yang alim, terus kemudian sebagai seorang yang hakikat sebenarnya dari diri kita. Taib, yang menjadi hakikat dari diri kita bukan apa yang menjadi pandangan manusia terhadap kita. Jadi manusia mau menganggap kita sebagai seorang alim, sebagai seorang yang rajin beribadah dan lain sebagainya. Tapi kalau di hadapan Allah Azza wa Jalla kita tidak berharga, ya tidak berharga. Jadi sekali lagi jangan memakai pakaian yang bukan pakaian kita.
Jadi jangan memakai pakaian yang bukan pakaian kita. Semakin kita sering memakai pakaian yang bukan pakaian kita, maka semakin luntur pula rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apapun yang menjadi perbuatan kita, ketaatan, kemaksiatan dan lain sebagainya, maka sungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha menyaksikannya. Dan Allah Azza wa Jalla sungguhnya Allah Azza wa Jalla ya'lamu kha'inatul a'yun. Allah itu tahu pandangan mata yang berkhianat, hati yang bermaksiat, terus kemudian lisan yang sering melaknat, mata yang sering berkhianat. Allah Azza wa Jalla maha tahu walaupun kita sembunyikan dari hadapan manusia. Jadi sekali lagi eh, sekecil apapun perbuatan dosa yang kita lakukan, ya anggap itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian ulama atau ahli hikmah mengatakan dosa itu bukan masalah besar kecilnya perbuatan, tapi dosa itu masalah kepada siapa kita bermaksiat. Kalau kita berbuat maksiat kepada orang biasa, maka kita akan meremehkan dibandingkan ketika kita berbuat dosa atau berbuat maksiat kepada apa? Orang besar, punya jabatan. Kita akan mengatakan, aduh ini rusak diri saya ini. Bakal hancur diri saya. Kenapa? Karena kita tahu salah salah sasaran dalam berbuat kesalahan. Bayangkan kalau kita berbuat kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan seringnya orang berbuat maksiat itu terus meremehkan perbuatan maksiatnya, ya gara-gara dia tidak tahu siapa yang dia maksiati. Jadi bayangkan kita berbuat maksiat, ya maksiat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad alhamdulillah. Dan jangan lupa terakhir, lupa saya doa. Doa. Karena Nabi SAW juga mengajarkan doa yang sangat bagus sekali. Yaitu doanya panjang ya, doanya panjang. Antum bisa cari di internet, yaitu yang awalnya Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Kata Rasul SAW, ya Allah, berikan aku bagian sedikit rasa takut kepadamu, yang dengannya tahulu bainana wa baina ma'asik, yang bisa menghalangi aku dengan rasa takut tadi dari perbuatan maksiat kepadamu. Demikian, antum cari di internet, doanya panjang, dan antum hafalkan, antum panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.